Hanya karena tak dipinjami sepeda motor, seorang pria di Kabupaten Bandung, Jawa Barat tega menganiaya ayah tirinya hingga Seorang pria yang berusia 28 tahun yang bernama Rian Triana atau yang akrab dipanggil Jambul. Dia merupakan seorang warga Kampung Empang RT 2 RW 12 Desa Ciapus, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Meskipun postur tubuhnya tidak terlalu tinggi dan besar, Rian tetap cukup ditakuti karena kebiasaannya yang sering berbuat onar dan membuat keresahan di lingkungan sekitar. Keonaran demi keonaran dia ciptakan sendiri, mulai dari bermabuk-mabukan, keributan di lingkungan sekitar, hingga aksi kriminal seperti mencuri. Sehingga membuat nama Rian dikenal sebagai biang masalah, bukan hanya di kalangan warga, tapi juga oleh pihak yang berwajib. Keonaran yang terus Rian lakukan pun pada akhirnya menyeret dia ke balik jeruji besi. Namun meski Rian pernah merasakan penjara dan menjalani hukuman atas perbuatannya sendiri, ternyata itu belum cukup untuk membuat Rian kapok. Dia tetap saja selalu membuat keonaran. Sehingga sikap dan perilakunya yang seperti itu membuat orang-orang di sekitarnya sangat waspada terhadap dia. Sebab mereka sudah kehilangan kepercayaan terhadap Rian. Termasuk keluarganya sendiri juga tidak percaya terhadap Rian. Rian ini merupakan putra dari Entin Sumarni yang berusia 57 tahun. Di saat itu, Entin ini sudah menikah lagi dengan Eman Sulaiman yang berusia 64 tahun, yang kemudian menjadi ayah tiri bagi Rian. Eman sangat sayang kepada Entin dan juga kepada Rian yang sebagai putra tirinya. Namun, sayangnya, keluarga yang sangat peduli terhadap Rian tersebut justru malah kerap menjadi sasaran dari keonaran Rian sendiri. Mulai dari menjual barang-barang milik keluarga tanpa izin, hingga menjadikan keluarganya sebagai tempat pelampiasan emosi, kesabaran, nasihat, bahkan upaya untuk membimbing dan mengarahkan Rian ke jalan yang lebih baik, sudah berulang kali dilakukan. Namun memang pada dasarnya, Rian sangat sulit untuk diarahkan. Sehingga sikap Rian tersebut perlahan mengikis harapan keluarga. Mereka mulai kelelahan dan kecewa, sampai akhirnya berada di titik putus asa. Mereka merasa sudah tidak sanggup lagi menghadapi ulah Rian yang tidak kunjung berubah. Lalu singkatnya, di suatu hari tepatnya pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025, sekitar pukul 11.30 malam, Rian yang diketahui baru selesai mengkonsumsi minuman keras, datang menghampiri ibunya untuk meminjam sepeda motor, yang entah untuk apa tujuannya. Mungkin saja di saat itu dia ingin berpergian, atau justru dia punya niat jahat terhadap motor milik sang ibu. Namun karena sang ibu sudah kapok dan terbiasa dengan perlakuan anaknya yang selalu menjual barang-barangnya tanpa izin, ibunya pun menolak untuk memberikan motornya kepada Rian. Ibunya takut kalau nantinya motornya akan dijual atau digadaikan. Rian yang di saat itu masih berada di bawah pengaruh alkohol, ternyata tidak bisa mengendalikan pikirannya ketika permintaannya ditolak. Emosinya langsung tersulut. Dia begitu emosi dan merasa sangat sakit hati. Dia kesal karena ibunya sendiri tidak mau meminjamkan motor kepadanya. Rian yang sudah dikuasai amarah, dia langsung melampiaskan kekesalannya kepada sang ibu. Rian mendorong ibunya sampai terjatuh ke lantai. Tidak sampai di situ. Rian yang kesetanan, dia pun langsung menggigit bagian pelipis mata ibunya sampai menyebabkan robek di pelipis sang ibu. Cairan merah pun langsung mengalir deras dari luka tersebut, membasahi wajah Entin yang di saat itu hanya bisa merintih kesakitan. Sementara itu Eman, sang ayah tiri yang melihat istrinya diperlakukan dengan kasar oleh Rian, Eman pun berusaha melerai pertikaian antara ibu dan anak tersebut. Namun, hadirnya Eman justru malah menjadi target pelampiasan emosi berikutnya. Rian yang gelap mata lantas mengambil sebuah balok kayu dan dengan tanpa ragu balok itu langsung diayunkan ke arah kepala Eman dengan sekuat tenaga, sampai berkali-kali secara brutal, seperti sudah kehilangan akal sehat dan hati nurani. Eman yang menerima pukulan tersebut, dia tidak punya tenaga untuk melawan
dikarenakan tubuhnya yang sudah lemah akibat dari setiap pukulan yang mendarat di kepalanya. Tubuh Eman yang tidak berdaya membuatnya terjatuh ke lantai. Cairan merah mengalir dari bagian belakang kepalanya. Hingga pada akhirnya Eman menghembuskan nafas terakhirnya dengan kondisi yang mengenaskan setelah menjadi sasaran amukan dari anak tirinya. Entin yang menyaksikan kejadian tersebut membuat dirinya syok, panik, sehingga jeritan tangisnya sampai ke telinga para warga. Para warga yang mendengar jeritan tersebut langsung berlarian menuju rumah Entin dan Eman dengan dibarengi rasa panik dan penasaran dengan apa yang terjadi. Ketika para warga sampai, mereka hanya bisa terperangah saat menyaksikan langsung kondisi di dalam rumah. Dengan melihat Entin yang menangis histeris di dekat tubuh suaminya yang sudah tidak lagi bergerak. Sementara Rian berdiri dengan wajah yang masih penuh emosi. Melihat kondisi tersebut tidak butuh waktu lama bagi warga untuk menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi dan tentu saja mereka tahu persis siapa dalang di tragedi ini. Rian yang sudah lama dikenal di kampung itu sebagai pembuat onar, sosok yang kerap menebar keresahan dan ketakutan. Maka ketika mereka melihat Rian berdiri di tengah ruangan dengan tangan yang masih menggenggam balok kayu, yang mana balok kayu itu pun berlumuran cairan merah, semua pun jadi jelas. Tidak ada yang ragu bahwa peristiwa ini adalah ulah dari Rian. Warga yang menyaksikan kebiadaban Rian tidak bisa lagi menahan emosi. Mereka benar-benar marah dan geram. Bayangkan saja, seorang anak tega berbuat keji kepada ibu kandung dan ayah tirinya. Amarah warga pun meledak, suasana malam itu berubah menjadi panas. Sebagian warga yang tersulut emosi mulai menghakimi Rian, menyerangnya dengan pukulan dan penuh kemarahan. Namun sebagian warga lain masih bisa tenang dan mulai melerai perkelahian tersebut. Lalu mereka bersama ketua RT setempat berusaha menenangkan situasi dan mencegah agar aksi main hakim sendiri itu tidak semakin brutal. Hingga kemudian mereka pun berhasil menghentikan warga yang sudah terbakar emosi dan segera mengamankan Rian agar tidak terjadi hal yang lebih parah. Yang kemudian, setelah situasi sedikit mereda, Rian pun dilaporkan ke pihak kepolisian. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan dari warga kemudian langsung menuju ke lokasi kejadian dan sesampainya di lokasi kejadian, pihak kepolisian dari Polsek Banjaran dan Inafis Polresta Bandung itu langsung melakukan olah TKP. Di lokasi kejadian, polisi menemukan bahwa Eman yang sudah meninggal dunia. Sementara Entin mengalami luka serius di bagian pelipis matanya. Lalu kemudian Entin yang mengalami luka serius langsung dirujuk ke Rumah Sakit Al-Ihsan untuk mendapatkan perawatan. Sementara jenazah Eman dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih di Kota Bandung untuk dilakukan autopsi. Dan berdasarkan hasil autopsi diketahui bahwa korban meninggal dunia akibat luka berat di kepala bagian belakang. Di samping itu, di lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu berupa sebuah balok kayu dan gagang pel yang diduga menjadi alat untuk menghabisi nyawa korban. Polisi juga mengamankan 1 unit sepeda motor milik korban yang awalnya hendak dipinjam oleh pelaku. Selain itu, polisi juga telah membawa Rian ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Malam itu, Rian hanya bisa tertunduk saat dibawa petugas dan saat dimintai keterangan. Kepada polisi, Rian mengaku dia tega melakukan hal itu hanya karena kesal lantaran tidak diizinkan untuk meminjam sepeda motor. Dan dari asumsi yang beredar di antara warga, motor tersebut hendak dipinjam untuk mengikuti konvoi merayakan kemenangan salah satu klub sepak bola yang ada di Bandung, yaitu Persib. Namun isu tersebut terbantahkan oleh keluarga korban, yang mana alasan orang tuanya menolak pelaku untuk meminjam motor karena memang pelaku kesehariannya dikenal oleh keluarga suka berbuat onar. Jadi tidak diberikan saat hendak ingin meminjam motor karena dikhawatirkan motor tersebut bisa digadaikan atau justru dijual. Rian juga menyesal dan mengaku tidak berniat ingin menghabisi nyawa korban. Tetapi emosi ditambah dengan pengaruh alkohol yang menyebabkan dia melakukan hal yang sangat fatal tersebut. Namun penyesalannya sudah tidak berarti dan sudah terlanjur terjadi. Sehingga Rian pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dan di saat itu Rian ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal berlapis, yaitu Pasal 44 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
dan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa biasa, dan pasal 351 ayat 2 dan 3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan kematian, dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.